Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan di video kali ini kita akan update ya untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini, per video ini dibuat tanggal 21 Juni. Hari Rabu, kita akan ada beberapa event penting hari ini teman-teman. Jadi siap-siap aja. Yang pertama itu ada data CPI dari Inggris dan juga data PPI juga ya. Ini bakalan berdampak sama yang namanya data inflasi daripada Inggris. Dan kita akan lihat seperti apa progresnya. Kalau dilihat dari forecastnya, ini sudah mengalami penurunan untuk data CPI-nya, which is ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat positif buat market. Next, kita akan dapat speech daripada Jerome Powell ya. Ini akan ada testimoni teman-teman tentang outlook ekonomi yang akan mereka bangun ke depannya seperti apa. Bagaimana progres mereka dalam mengendalikan inflasi serta kebijakan-kebijakan apa saja yang akan Jerome Powell lakukan untuk meredam yang namanya masalah inflasi ini, teman-teman. Jadi ini akan sangat penting. Hati-hati jam 9 malam nanti ya, speech-nya akan dimulai. Nah, itu beberapa news yang kita perhatikan untuk saat ini dari kalender ekonomi. Dari news yang lain, teman-teman, ada Rumania eh, prosecutor. Prosekutor ini perihal penahanan atau penyitaan sekitar 565.000 dolar berupa Bitcoin ya, yang saat ini disita teman-teman oleh pemerintah atau penyidik atau hakim dari Rumania. Ini perihal kasus penipuan dari Brother Tristan, dua orang Rumania yang tentunya sekarang dianggap melakukan kejahatan. Selain itu sih ada beberapa properti dan juga luxury fashion dan juga jam tangan yang mereka sita, teman-teman. Jadi ya ini berita apa ya? Berita kejahatan lah bisa dibilang. Lalu dari Bank Dutch Bank, teman-teman, Dutch Bank saat ini sedang melakukan aplikasi atau pengajuan perihal crypto custody license. Ini tentunya adalah adopsi yang bagus dari sebuah perbankan untuk tentunya adopsi di dunia cryptocurrency. Dutch Bank salah satu perusahaan bank yang sangat-sangat besar. Selain itu ada berita yang lain dari Citadel, Fidelity, Charles Schwab, dan juga ya itulah teman-teman, dia mau melakukan launch sebuah crypto exchange yang diberi nama EDX Market. Ini bakalan, ini masih dalam proses sih sebenarnya ya. Jadi ini beritanya sangat-sangat baru, masih baru banget. Jadi bisa dibilang project yang akan mereka launch ini tentunya akan mengubah mungkin tatanan exchange ya, persaingan exchange yang sebelumnya itu ada banyak exchange yang udah collapse, ini akan bermunculan lagi exchange-exchange baru yang tentunya bikin rame market. Lalu ada European State yang sekarang sedang bekerja untuk mencari informasi perihal melakukan investigasi untuk Binance dari kasusnya SEC. Jadi ya, dari Eropa sendiri juga ikut-ikutan melakukan investigasi seperti apa sih bisnis dari Binance, internalnya seperti apa, apakah ada penyelewengan atau bagaimana. Jadi ditelusuri tuh, Binance ini pernah registrasi di beberapa negara seperti di UK, di Irland, di Malta, juga di US States, teman-teman. Tentunya ini menjadi sesuatu yang penting untuk mereka lihat karena mereka ingin melacak yang mana ada pelanggaran, apakah ada pencucian uang dan lain sebagainya. Itu kemudian Elon Musk kehilangan salah satu kepercayaan mereka yang namanya Amit karena ada masalah ya, ada lawsuit. Itu perihal trading insider trading untuk Dogecoin. Wah, ini ngeri nih. Ada satu insider yang dianggap melakukan manipulasi terhadap pergerakan dari Dogecoin waktu 2 tahun lalu. Ketika koin Doge itu ngepam lumayan gila-gilaan. Kemudian ini data dari Cointelegraph perihal VC inflow yang katanya meningkat di bulan Mei ini. Nah, sebelumnya bulan Mei di tahun 2022 itu sangat-sangat tinggi ya, banyaknya venture capital yang masuk ke sektor kripto. Dan sekarang mengalami penurunan di bulan Maret, tapi April dan Mei itu udah mulai terjadi peningkatan lagi. Kita expect akan lebih banyak venture capital yang akan masuk ke dunia kripto sehingga lebih bergairah lagi ya, karena banyaknya dana amunisi yang akan bikin market juga lebih bergejolak untuk kedepannya. Nah, ini teman-teman, kita udah update di komunitas Telegram perihal kasusnya si Celsius yang kabarnya mau melakukan penarikan dana.
atau yang mau melakukan withdrawal. Kita udah update semuanya di update news Bitcoin channel Telegram kita ya. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan informasi terbaru soal dunia kripto, silahkan feel free untuk join di komunitas kami. Untuk linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Teman-teman, kita udah update beberapa news, salah satunya adalah daftar aset yang akan dilikuidasi oleh Celsius. Kemudian juga Celsius bakalan melakukan apa namanya permintaan atau pengajuan perihal withdrawal mereka kepada SEC tentunya, dan kemudian akan ada opsi juga untuk convert ke Bitcoin atau ke Ethereum. Jika disetujui, eksekusinya akan dilakukan di 1 Juli. Ini adalah beberapa aset yang dimiliki oleh Celsius. Kita udah share semua informasinya, teman-teman. Teman-teman bisa akses langsung kok. Itu di komunitas kami, join dulu ya, teman-teman. Terus kalau kita perhatikan dari beberapa aset ini ada aset-aset besar seperti Shell, itu kepemilikannya sekitar 50%. Hati-hati kalau Shell dilikuidasi maka siap-siap aja harganya bisa merosot turun. Kemudian juga ada Matic, dia punya kepemilikan sekitar 9%. Kemudian Chainlink ada 11%. Lalu ada AAV 3%, terus SNX atau Synthetic itu sekitar 4%-an something. Terus juga ada AAV dan kawan-kawan. Ini masih banyak aset yang bakalan mereka likuidasi. Jadi, hati-hati buat teman-teman yang mungkin trading di dekat-dekat tanggal 1 Juli nanti. Ya, itu beberapa news yang cukup penting untuk aku sampaikan. Sekarang kita lihat dari pergerakan dari market Bitcoin, teman-teman. Kemarin kita udah bahas ya, Bitcoin ini membentuk pola-pola yang sangat-sangat super bullish, dan overall di pergerakan perdagangan kemarin, Bitcoin udah mulai mengalami fase reversal. Aku sendiri agak wanti-wanti untuk sekarang. Meskipun Bitcoin reversal kelihatannya bagus ya. Dari time frame daily ini kelihatan jelas bagus, positif banget. Dari volume mengalami peningkatan ketika dia breakout dan menembus area 27.000, which is sebenarnya good news. Dari volume smart money udah mulai muncul lagi ada smart money. Dari MACD pun udah bikin yang namanya golden cross, which is ini sinyal bullish buat Bitcoin dari time frame daily. Tapi kalau dari time frame weekly, pergerakannya kita masih dalam fase koreksi, teman-teman. Jadi dari sini kita bisa lihat dari time frame weekly sendiri pun memang ada kemungkinan untuk Bitcoin kembali menguat, tapi sebenarnya belum terlalu aman untuk sekarang ini. Ya, dari time frame 4 jam kelihatan Bitcoin totally bullish, sangat bagus trennya, teman-teman. Dari MACD menunjukkan kalau ada kemungkinan Bitcoin akan kembali melanjutkan rally-nya. Untuk target aku pribadi, seperti yang kemarin aku bahas di analisa yang kemarin, yaitu bisa kembali balik ke 30 ribuan. Let's say kalau dia berhasil, maka target-target berikutnya itu masih yang lebih tinggi sekitar 36.000 atau 37.000. Jadi kita lihat dulu nih di Bitcoin seperti apa arahnya. Jadi so far positif aja buat market jangka pendek ya. Kemarin indeks dolarnya itu mengalami sedikit penurunan, teman-teman, sehingga menyebabkan market sedikit bergejolak. Tapi dari beberapa aset lain seperti gold dan juga S&P 500 itu sedikit lesu. BTC dominance yang paling aku jadikan concern. Kenapa? Karena BTC dominance-nya kembali menguat dan rally. Ini bikin altcoin semuanya nggak bisa berkutik, teman-teman. Jadi, ya untuk view kali ini, Bitcoin masih cenderung positif. Jadi, so far so good untuk Bitcoin. Congrats buat teman-teman yang udah sabar. Ini udah mulai muncul tanda-tanda pembalikan arah. Untuk level support terdekat ada di kisaran 27.400. Let's say kalau Bitcoin mau ngetes area level tersebut ya mungkin aja Bitcoin setelah kenaikan dia ngetes dulu, kemudian dia melanjutkan kenaikan lagi, atau justru trennya malah lebih buruk daripada itu, pergerakan bisa saja terbawa turun lagi. Jadi ya itu buat sekarang menurut saya masih ada beberapa news yang bikin FUD market ya. Kalau Bitcoinnya memang positif tapi altcoinnya yang rada-rada lemes. Gitu aja kali ya teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga bisa share ke teman-teman kalian ya kalau videonya bermanfaat. Dan kita juga ada komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Sekian aja teman-teman, akhir kata saya Andri, makasih.